Halo Sineas, welcome to Ngalor Ngidul Cinema. Kali ini kita udah ada di episode 3. Balik lagi sama aku Jihan. Kali ini gestarnya ganti lagi nih. Untuk episode kali ini aku ditemenin sama teman aku, Liza. Say hi to Liza. Halo semuanya, aku Liza. Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu film Wizarding World ya, yang cukup terkenal di franchise-nya J.K. Rowling ya mungkin ya ini ya. Jadi kali ini kita bakalan bahas apa? Coba tebak dong. Liza maksudnya. Gimana? Gak apa. Apa ya Gia? Kita mau ngebahas apa ya Gia? Coba tebak deh, apa? Wizarding World. Kalau yang baru kemarin sih Fantastic Beasts Oh iya, benar-benar. Kali ini kita bakal bahas Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore. Oke. For your information, Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore ini itu bakalan jadi 5 film, dan yang film kali ini adalah film yang ketiga. Jadi masih ada 2 selanjutnya ya, Liza ya. Masih ada 2 selanjutnya. Lah, kalau kalian pengen lihat Fantastic Beasts yang ini, make sure kalian nonton dulu 2 film sebelumnya. Yang pertama ada Fantastic Beasts: Where to Find Them, yang kedua ada Fantastic Beasts: The Crime of the Grindelwald. Oke, jadi just for recap ya nih teman-teman. Buat yang pertama itu Fantastic Beasts and Where to Find Them itu ceritanya tentang ngenalin sosok Newt Scamander ini kan Ji. Terus siapa sih Newt Scamander ini dan apa sih tugasnya dia sebagai seorang Magizoologist ini gitu. Magizoologist gitu. Agak slip tongue gitu ya. Iya, slip tongue. Terus perkenalan juga nih sama yang namanya Obscurus dan Obscurial. Terus kalau yang kedua itu Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, itu ngejelasin tentang The Rise of a Villain, yaitu si Gellert Grindelwald ini. Dan pengenalan lebih dalam ke karakter Credence, dan yang ternyata dia itu merupakan sosok Obscurial. Untuk yang ketiganya langsung aja aku jelasin sinopsisnya kali ya Liza. Kali ini di The Secrets of Dumbledore, sesuai namanya Dumbledore. Kita bakal bahas kenapa sih dengan Dumbledore, ada apa dengan marga itu gitu ya. Ada apa? What's wrong sama Dumbledore? Kalau kita denger nama Dumbledore itu ya misterius gitu. Benar-benar. Banyak rahasianya nih. Banyak rahasianya sih Dumbledore nih emang. Nah, jadi ternyata Grindelwald ini, The Secrets-nya ini adalah hubungan dia sama Albus Dumbledore. Hubungan apa tuh Liza? Khusus gitu ya. Khusus banget. Antara Grindelwald dan sama Albus Dumbledore. Ya, benar. Lah, di film ketiga ini juga lebih menjelaskan ya tentang rahasianya Dumbledore, dan itu juga dikupas lagi apa yang terjadi sama hubungan mereka sehingga membuat Albus itu ngebikin suatu kelompok, suatu squad buat ngegagalin rencana jahatnya Grindelwald di series kali ini. Series ketiga ya. Nah, untuk first impression nih Liza, kamu gimana first impression buat The Secrets of Dumbledore? Kalau aku personally ya Ji, karena udah nonton nih Fantastic Beasts yang pertama dan kedua gitu kan, jadi mungkin nggak terlalu naruh ekspektasi yang terlalu tinggi banget ya Ji. Kita udah tahu faktanya yang satu dan dua gimana gitu. Ya, jadi nonton ini nih kayak pure nostalgia gitu ya, kita nostalgic. Iya, nostalgic feelingnya gitu kan biar dapet. Karena kita pasti kangen ya sama Wizarding World. Udah 4 tahun gak sih Ji? 4 tahun. Oh iya, bener banget. Undur-undur terus ya rilisnya. Jadi terakhir berarti 2018 ya? 2018 ya yang kedua. Jadi kayak kangen gitu, pengen wisata masa lalu gitu wisata masa lalu. Dan for information, kita berdua ini adalah Potterhead. Tapi dia lebih parah sih. Liza lebih ini sih, lebih fanatik gitu guys. Dan gitu dong Ji. Oke, kalau untuk aku sendiri juga
overall sama sih karena kalau menurut aku sesuai ekspektasi karena the fact aku nggak expect nothing dari dia karena ya itu dari pure mengenang masa lalu gitu, wisata masa lalu. Bener banget lah. Untuk kali ini meskipun ekspektasi kita nggak tinggi-tinggi banget, tapi kita masih ada beberapa faktor-faktor hal-hal yang kita suka dari film The Secret of Dumbledore ini. Yang pertama itu aku suka ini sih, Liza, sinematografinya bagus banget, ya nggak sih? Aesthetically pleasing, kayak view-nya itu bagus banget, scenery-nya bagus banget. Dia kan ngambil settingnya di Jerman, di Germany, di Berlin ya. Terus ada di Butan sama di Hogwarts sendiri di London. Di mana sih Hogwarts tuh? Di London ya. Di situ. Jadi karena banyak di Paris juga nggak sih? Enggak ya? Di Paris yang kedua. Oh yang kedua, ya maaf. Jadi karena banyaknya setting itu tadi, karena settingnya di luar terus ya, kayak di luar. Ya di outdoor, di luar. Maksudnya kan di pertama kan di New York, yang kedua di Paris. Di situ kita lebih banyak lagi gitu kan. Jadi lebih bagus gitu pemandangannya. Untuk selanjutnya Nunung ya, Liza maksudnya kita merasa banget deh. aja. Oke, yang kedua apa tuh Liza? Kalau dari aku sendiri aku suka banget sama visual effects-nya Ji. Mantep banget. Gimana tuh? Apalagi yang pas mantra-mantranya yang spell. Tuh. Bener-bener rasanya kayak disihir gitu. Kita kayak bewitched by you. Bewitched body and soul. Kita menjadi Pride and Prejudice ya. Beda film. Iya, pokoknya tapi ya bener-bener kayak mendekati Marvel ya. Kayak visual effect sekeren itu sih menurut aku. Lebih baik lah dari yang sebelumnya. Lebih baik dari yang sebelumnya. Much better bener. Terus yang selanjutnya aku suka scoringnya bagus banget, dia nggak sih? Apalagi waktu theme songnya Harry Potter itu di play, aku kayak merinding, kangen. Iya bener banget, kangen banget. Pas di Hogwarts juga itu kan langsung teng. Maaf ya guys, suara kita kayak fangirl banget. Iya bener banget. Itu sih dari storynya bagus. Selain itu juga waktu mereka spell mantranya juga bagus sih scoringnya menurut aku ya. Bassnya kayak dum. Berasa banget gitu ya. Ke kuping tuh enak. Bener banget kan. Terus yang pas itu Ji, yang pas kalau komedi itu scoringnya emang komedi nggak sih? Iya benar. Iya kan? Kayak emang lagi lucu nih berarti scene-nya gitu kayak. Itu juga suaranya bagus, pas banget. Pas sesuai scene masing-masing. Nah, selanjutnya mungkin dari Liza. Kalau selanjutnya itu berhubungan sama yang tadi sih. Karena scoringnya juga bagus, jadi komedinya pun dapet banget komedinya di sini. Apalagi si Jacob Kowalski. Oh iya, itu Jacob Kowalski yang benar-benar lucu. Benar-benar karakter ini ya. Komediannya gitu di sini kayak. Kalau scene ada dia pasti lucu. Pasti lucu. Ada gitu. Kalau ada dia pasti lucu. Dia kayak celutukannya tuh juga kayak lucu-lucu gitu. Menghibur sih, dia yang menghibur di banget. Fantastic Beasts ini. Oke, untuk yang selanjutnya ini sih ya, yang kita suka ya, especially yang ini pergantian pemeran Gellert Grindelwald dari Johnny Depp ke Mads Mikkelsen. Nah itu menurut kita kayak right choice ya buat Warner Bros. Buat mengganti peran itu. Tapi gak dipungkirin juga cara recast dari dua aktor ini emang agak nggak fair ya buat Johnny Depp gitu, karena katanya sepihak ya. Iya sih katanya kayak gitu. Oke. Tapi meskipun gitu, tenang aja, si Johnny Depp masih tetap dapat salary-nya ya, 16 million dollars. $16 million itu. Karena dia punya kontrak pay or play gitu guys. Itu kalau dirupiahin berapa ya kira-kira? Aduh jangan tanya aku. Ini berapa miliar berapa triliun itu ya? Matematika aku udah rusak nih. Ya. Bener banget. Mungkin untuk ininya perbedaan karakternya menurut kamu gimana? Perbedaannya ya, iya menurut aku benar sih, aku setuju. Mads Mikkelsen sebenarnya the right choice gitu ya. Kalau dari awal castnya itu udah Mads yang meranin Grindelwald, emang udah cocok banget gitu ya. Karena menurut aku dia kalem aja gitu, kalem gitu.
Bersahaja. Gak terlalu gimana-gimana, bersahaja, tapi chillingnya dapet, Ya, bener. vibes villainnya dapet Vibe gitu kan. villainnya, Kayak kita ngerasa kayak intimidating banget nih orang cuma dari tatapan doang Iya, gitu, atau raut wajah sama Gerak-geriknya. doang. Dia gerak-geriknya. duduk diam aja kita udah tahu dia kayak orang jahat. Orang jahat Gitu. gitu. Sama iya itu sih menurut Dia aku. lebih ini ya, karakternya lebih mendekati sama yang Iya. di novelnya. Iya, yang di buku yang dideskripsikan sama J.K. Rowling di buku lebih ini mendekati si Mads Mikkelsen. Karena yang pas Johnny Depp kemarin juga dia ini ya Ji ya, kayak lebih agak over dikit gak sih menurut kamu, Iya. kayak maniak banget, psychopath banget. banget ya, kayak The fact dia pakai method apa? actor mungkin ya. Jadi ya terlalu chameleon, terlalu over theatrical banget gitu Iya, ibaratnya. Iya. Itu sih. Selanjutnya apa nih Ji? Nontek dulu guys. Mungkin kalau dari aku ya, selanjutnya itu aku suka banget sama aktingnya Jude Law yang jadi Albus Dumbledore. Bagus banget. Gak tau kenapa kayak aku ngeliatnya kayak wise aja gitu, dia kayak cocok banget gitu. Terus Dumbledore ini kan sosok yang berenigma, yang apa, berteka-teki gitu Iya, kan. Terus banyak kayak secretsnya. banyak secretsnya, Apa sangat judul? enigmatik gitu tuh. Dan Jude Law ini bisa memerankan Dumbledore dengan sangat baik gitu. Jadi kudos deh buat Jude Law. Kudos. Kudos banget buat Jude Law. Oke, itu tadi yang kita suka ya dari Fantastic Beasts Iya, The Secret of Dumbledore ini. Tapi walaupun gitu, setiap film kan nggak mungkin tuh sempurna banget. Pasti ada kekurangan yang tertangkap oleh mata kita dan indera kita gitu ya. Iya, seluruh indera kayaknya. Iya. Yang pertama mungkin untuk dari aku ya, banyak plot holes di sini. Iya, banyak banget. Iya kan. Tapi emang kalau dari aku dari pertama Fantastic Beasts itu emang banyak ininya sih, udah banyak plot holes-nya Jadi dari nggak- pertama. nggak ini ya, Ji. Nggak kaget. Nggak kaget gitu ya, kalau ini juga banyak plot holes. Bener. Maaf ya, tapi gimana? Nah, jadi contohnya itu yang plot holes yang aku rasain, teknologinya di sini lebih advance daripada yang di Harry Potter. Kan di sini kan harusnya timelinenya lebih duluan dia kan. Iya, jauh sebelum Harry Potter. Jauh ya. sebelum Harry Potter. Iya. Tapi dia teknologinya lebih advance, lebih maju. Bener. Kayak ada apa namanya? Live streaming Iya. ini. Kayak ada live streaming pemilu Iya, ya. betul. Kayak padahal itu pas di Harry Potter aja belum kepikiran Belum gitu. kepikiran. Bisa sampai live streaming gitu. Mungkin Cuma- maksudnya cuma pas yang di Quidditch doang Iya, kan? mungkin di Quidditch ya. Itu sih. Kayak keren banget gitu, udah kepikiran. Iya. Yang kedua apa nih tuh Liza? Kalau buat aku itu salah satu kekurangannya, dia kurang berkesinambungan sama cerita yang sebelumnya, Bener banget. sama yang film yang kedua gitu kan. Yang Crimes of the Grindelwald. Grindelwald, iya kayak kan si Lita Lestrange ini mati ya kan ya, dibunuh Grindelwald. Tapi kok Vicious si fiancé-nya gitu nangannya tuh, dia ketiga ini kayak kelihatannya agak kurang sedih gitu Iya, ya, kayak nothing happened gitu iya loh. kayak nothing happened, dan kurang sedih juga. Kayak harusnya kalau fiancé kita dibunuh, kayak kita mau balas dendam gak sih sama yang bener ngebunuh banget, gitu kan, kayak bener. sebenarnya love of my life dibunuh nih, kayak pasti pengen balas dendam, tapi Dia Vicious kurang gitu ya. kayak kurang gimana gitu, Newtnya juga kurang gimana, Kurang ada revenge kurang ada dari iya, bener, jiwanya. iya. Credence kayak kurang banget gak sih di yang ketiga ini, kayak Iya. kurang diulik lagi karakternya gitu. Dia jadi kayak sidekick gitu Iya, jadinya. sidekick banget. Terus padahal di yang kedua itu ini banget ya, dia Buildingnya dia building ke credence-nya mengerucut gitu. iya, dan Iya nggak sih? dia kayak the center of the plot. Selanjutnya mungkin aku mau notes yang building filmnya kurang juga. Kayak suasana film yang pas pemilu tuh kurang rame kan ya. Iya. Kayak pas yang dia di Berlin, di Jerman, kayak orang-orang yang mendukung tuh dikit banget. Dikit banget, iya. Kayak gak menggambarkan pemilu Kurang gitu berasa kan. pemilunya, Kurang berasa iya. pemilunya, kurang rame. Bener. Terus untuk Grindelwald kan dia kan ini kan most wanted ya di Wizarding World di seluruh dunia. Tapi aku ngerasa terornya dia itu kurang gitu. Oh iya bener banget. Padahal kayak udah dipasang kan wanted Gellert Grindelwald di seluruh all over the world. Tapi justru aku merasa kayak orang-orang tuh kurang takut gitu loh, kayak nggak takut sama dia. Bahkan malah akhirnya dia nggak jadi di trial ya. Iya makanya dia Iya. kayak tiba-tiba ikut pemilu Malah nggak juga. jadi- Iya, Kayak ikut pemilu. Padahal dia jelas-jelas sudah pernah bunuh orang kan di yang kedua bener gitu. banget. Iya bener. Kurang. Iya kan, kurang kan kalau dibandingin sama mungkin kalau di Harry Potter sama
pas kasusnya Sirius Black yang Escape from Azkaban, iya. dia kan kayak orang-orang pada takut tuh sama dia, padahal kan dia bukan Death Eaters kan. Iya. Mereka kan cuma mengira-ngira doang. Itu udah dikira bikin orang ini takut. anunya Voldemort gitu, antek-anteknya Voldemort. Cuma dikira aja, wontopnya udah di mana-mana, Iya. di koran segala macam. Tapi yang di The Wall ini kurang di build itu sih. Iya, benar. Kurang takut ya orang-orang. Agaknya. Kayak mana-mana. Lanjut yang selanjutnya. Oke, terus yang selanjutnya menurut aku itu juga ada lazy writing ya kan Ji? Iya, Kayak bener banget. banyak lazy writingnya gitu. Jadi kayak nggak konsisten sama fakta-fakta di buku dan di film sebelumnya. Bener banget. Kayak- Makanya gimana tuh? Salah satu yang paling besar itu timeline, ya timelinenya nggak sih kayak ini udah ini juga sih udah ngebom banget ya dari film yang kedua. Kok tiba-tiba muncul McGonagall gitu, ya kan? McGonagall, Padahal, Minerva. setting waktunya itu tahun 1930-an. Apalagi yang kedua ini baru 1932 kan, Bener. setting tahunnya 1932. Terus sementara McGonagall ini kalau dari website Pottermore yang sebelumnya itu bilangnya lahirnya 1925. Beneran. Nah, berarti kalau dihitung-hitung umurnya masih 8 tahun ya Iya. dia. Umurnya Tapi 8 udah tahun. jadi profesor. Iya, udah jadi guru aja di Hogwarts gitu kan kayak loh, Loh. kayak bingung What's gitu going kan. on? Ya, what's going on ini kayak kenapa tiba-tiba udah gede segini Iya, gitu. bener. Ya konsisten banget sama yang sebelumnya. Terus juga selain itu menurut aku kurang banget nyinggung Deathly Hallows. Karena di buku dan di film yang ketujuh itu dijelasin banget kan jika Dumbledore sama Grindelwald ini obses banget nih sama Deathly Hallows nih, ketiga bener benda banget. ini kayak Kayak mempunyai efek yang besar banget ya. mempunyai efek besar banget buat kenapa sih sebenarnya Grindelwald ini bisa jahat banget Iya, gitu kan. Itu salah satunya dipengaruhi sama keobsesannya dia sama si Deathly Deathly Hallows. Hallows ini, tapi kok kayak sama sekali nggak ada dibahas gitu di franchise Fantastic Beasts ini. Mungkin cuma ini aja ya, jadi dia punya Elder Wand gitu Iya, kan. Elder Wand. Gitu aja, tapi itu pun nggak secara explicitly dijelasin gitu Dan kan. Deathly Hallows itu Ya, kan. ini tuh sebuah Deathly Hallows gitu. Ya, Bener banget. itu sih menurut aku. Ya, benar. Itu tadi sih ya recap untuk pros and Pros and cons-nya cons dari dari kita itu. gitu. Sebagai apalagi dari Liza sebagai Potterhead sejati ya, as you can juga see. ya. As you can see dia fanatik banget. Bareng-bareng ya. Oke, terus selanjutnya kita mungkin mau bahas favorite scene yang dari Nunung dari Liza maksudnya sama terus deh. Apa tuh yang tadi? Kalau dari aku yang tadi Ji, yang duelnya Dumbledore sama Grindelwald. Iya, sih, aku juga suka sih itu. Suka banget kan? Suka banget, emosional. Kalau kamu sendiri apa Ji? Aku suka yang Newt sama Theseus joget-joget itu sih yang di penjara. Apa namanya? Di Aircraft. mana ya? Aircraft weird. Iya itu lah mungkin. Nah, di penjara itu komedinya dapet. Aku suka banget. Lucu. Itu sih, itu yang conclusionnya mungkin dari kita. Jadi kesimpulan untuk The Crimes, bukan nih, kesimpulan dari Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore. Ini tuh filmnya not the best wizarding world film ya. Iya. Mulai dari Harry Potter sampai yang ini Nggak. dia bukan not the best, ya. tapi better dari franchise Fantastic Beasts yang sebelum-sebelumnya. Benar sih, menurut aku juga. Ya, kita harap yang untuk selanjutnya, yang dua selanjutnya kita harap lebih baik lagi ya, bisa diperbaikin dari mungkin screenplaynya atau gimana. Iya, screenplaynya sih yang paling ya. Sama plot holes-nya itu deh yang Diperbaikin gitu. bikin gitu ya, tolong J.K. Rowling. Mohon maaf if you're watching this, please. Dan kami. Itu sih. Kalau dari kamu gimana ratingnya? Kamu kasih berapa? Kalau buat rating mungkin aku ngasih 7 sih. 7 Kalau ya. aku 7,5 Iya. per 10. Ya, 7/10. 7,5/10. Bener banget. Oke, mungkin itu aja kali ya dari kita untuk pembahasan film untuk episode 3 kali ini. Kamu ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir. Last words? Apa ya? Mungkin apa? Mungkin dari aku ya itu pesan buat J.K. Rowling dan tim ya. Buat film selanjutnya, please, ini kita udah invested banget sama ceritanya. Iya benar. Pengen buat dibaikin dikit-dikit gitu plot holes-nya gitu ya. Oke. Itu sih menurut aku. Oke ya. Oke. Kayaknya that's all for today. Stay tune buat video-video ngalor ngidul sinema selanjutnya ya guys. Thank you for watching. See you on the next episode. See you on the next episode. Kering.